Dua pria berkostum ini berantem hebat guys, menghancurkan banyak benda sekitar dan gokil dah pertarungannya. Tapi yang uniknya, pertarungan ini kalau dilihat dari pandangan manusia biasa, ya mereka cuma seukuran mainan aja. Halo Cinefile, gimana kabar nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Bayangkan dan imajinasikan jika kalian punya keahlian bisa memperkecil atau memperbesar tubuh, kalian mau ngapain sih? Komen-komen ya. Soalnya di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain alur film lama, tapi seru banget buat ditonton lagi dah, yang berjudul Ant-Man 2015. Karena banyak juga nih Cinefile yang request film Marvel, sorry banget ya baru sempat dibikinin. List requestnya banyak soalnya teman-teman. Oke, kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh. Langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Film dibuka dengan pemandangan gedung S.H.I.E.L.D. pada tahun 1989. Kemudian kita diperlihatkan beberapa para petinggi S.H.I.E.L.D. yaitu ada Hank Pym, Howard Stark, Peggy Carter, dan Michelle Carson. Hank Pym datang ke situ ternyata akan menghentikan aksi para rekannya, terutama si Carson. Salah satu orang yang berusaha dengan keras meniru penemuan barunya Hank, yaitu adalah partikel PIM. Jadi partikel PIM ini adalah sebuah terobosan teknologi baru berisi cairan merah yang bisa mengubah jarak antar atom, sehingga dengan adanya partikel PIM maka benda atau apapun bisa diubah menjadi kecil ataupun besar menggunakan partikel ciptaan Hank tersebut. Maka dari itu Hank di sana terlihat sangat marah ketika penemuannya ternyata ditiru secara diam-diam oleh timnya Carson. Ya meskipun mereka mengaku kalau penemuannya itu akan digunakan untuk kebaikan, akan tetapi Hank malah langsung mengundurkan diri dari grup tersebut. Scene pun berpindah ke masa kini. Kita diperlihatkan tahanan bernama Scott yang baru aja bebas dari masa hukumannya. Oh ya, for your info, Scott dipenjara karena dirinya dulu merampok salah satu perusahaan yang cukup terkenal, yaitu Vista Corp. Di sana Scott yang baru aja bebas langsung dijemput oleh teman yang bernama Louis. Di perjalanan mereka saling berbincang-bincang hingga pada akhirnya di sela-sela obrolan tersebut Louis mulai menghasut Scott untuk melakukan kejahatan lagi. Untungnya nih hukuman yang telah dilalui Scott telah membuat dirinya menjadi tobat. Ia berjanji akan mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Seiring berjalannya waktu, Scott kini mendapat pekerjaan yaitu menjadi pelayan di salah satu Baskin Robbins. Namun naasnya nggak lama ia bekerja di toko tersebut, Scott dipecat karena bosnya mengetahui kalau dirinya adalah seorang mantan narapidana. Di apartemen Louis, Scott pun mulai bercerita mengenai pemecatannya. Namun bukannya bersedih atas nasib buruk Scott, Louis di sana malah langsung memperkenalkan teman kriminalnya bernama Kurt dan Dave. Yang kemudian Louis pun kembali menawarkan pekerjaan kriminal kepadanya. Akan tetapi Scott masih kuat pendirian nih kalau ia tak ingin kembali lagi ke dalam penjara. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali dengan sosok Dr. Hank setelah kepergiannya di tahun 1989. Kini ia kembali menampakkan diri di perusahaan teknologi PIM. Hank dipanggil ke sana karena mendapat undangan dari murid didiknya yaitu Darren Cross yang ingin memperlihatkan penemuan barunya. Di sana Hank juga bertemu dengan putrinya yaitu Hope Van Dyke. Ia menjabat sebagai ketua Dewan Perusahaan Teknologi PIM. Secara kebetulan di antara para tamu undangan tersebut ternyata terdapat Carson yang turut hadir untuk melihat penemuan baru Darren Cross. Setelah saling berjumpa, Darren segera membawa mereka menuju ke laboratorium teknologi PIM. Dan di sana barulah ia menjelaskan mengenai riset terbarunya yang terinspirasi dari Dr. Hank, yaitu partikel PIM. Sebuah formula yang bisa mengubah manusia menjadi berukuran besar maupun menjadi kecil atau kerap disebut dengan Ant-Man. Sayangnya riset tersebut belumlah berhasil sepenuhnya. Namun meskipun begitu, Darren telah berhasil membuat kostum Ant-Man-nya dengan versi tersendiri. Dan kostum itu ia beri nama dengan sebutan Yellow Jacket. Nah, melihat anak didiknya telah berkembang sepesat itu, bukannya senang, Hank di sana malah mulai khawatir. Karena penemuan tersebut akan sangat berbahaya bila jatuh ke tangan orang yang salah. Terus bener aja, di penghujung acara tersebut, nampaknya Yellow Jacket langsung mendapatkan calon pembeli.
Tak lain dan tak bukan, ialah si Kersen. Di sana Hope yang kelihatannya memihak Darren nyatanya langsung menenangkan sang ayah. Ia pun mulai menawarkan diri untuk menghentikan aksinya Darren. Namun sayangnya Hank di sana malah menolak usulan dari Hope dikarenakan dirinya yang gak ingin melihat putrinya itu menggunakan kostum Ant-Man miliknya, apalagi ditambah melakukan misi berbahaya tersebut. Dan Hank pun mengatakan kalau dirinya telah menemukan orang yang pas untuk melakukan misi tersebut. Scott mendatangi pesta ulang tahun anaknya bernama Casey untuk memberi hadiah sebuah boneka aneh. Namun kedatangan Scott nampaknya kurang disukai nih oleh tunangan mantan istri Scott yang bernama Paxton, seorang polisi di kota tersebut. Parahnya lagi nggak cuma Paxton tuh yang kurang menyukai kehadiran Scott, karena nyatanya Maggie sang mantan istri Scott juga kurang suka melihat kedatangannya di sana. Ia justru mengingatkan Scott bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Udah mah gak punya pekerjaan, gak memberi biaya tunjangan juga ke anaknya. Dan kelihatannya ucapan Maggie itu membuat Scott cukup sakit hati, hingga ia pun akhirnya memilih pergi dari pesta ulang tahun anaknya. Setelah mengunjungi pesta ulang tahun anaknya, Scott kembali menemui Louis dan mengatakan bahwa dirinya ingin bergabung dengan misi pencurian lagi demi mengurusi kebutuhan anaknya. Tentunya Louis sangat senang dong mendengar pernyataan tersebut. Kemudian ia pun mulai menceritakan lokasi di mana mereka akan merampok. Nah, sasaran empuknya yaitu rumah seorang pensiunan CEO yang memiliki brankas berisi miliaran dolar katanya. Asli sih di bagian ini kocak banget. Mendengar hal tersebut, Scott pun tertarik dan langsung mempersiapkan peralatan malingnya. Sesampainya di sana, Scott mulai mengeluarkan keahlian permalingannya dan mencari-cari letak brankas miliaran dolar itu. Tak lama setelah menelusuri seisi rumah tersebut, Scott akhirnya berhasil tuh menemukan brankas yang dimaksud oleh Louis sebelumnya. Namun sayangnya, brankas tersebut sangatlah susah untuk dibuka, mulai dari pakai sidik jari sampai pintu brankas baja tahunan kapal Titanic. Hingga akhirnya Scott pun kembali mengeluarkan keahliannya, yaitu jasa bongkar brankas. Sayangnya saat Scott masuk ke dalam brankas tersebut, dia dibuat melongo cuy. Soalnya di dalam gak ada duit, emas, atau benda berharga apapun, melainkan hanya sebuah kostum seperti Power Rangers. Terus daripada gak dapat apa-apa ya kan, dia bawa dah tuh kostumnya. Akan tetapi nih, dari meja belakang Scott kita diperlihatkan terdapat semut yang membawa mikrokamera. Dan nyatanya Scott dari tadi sedang diawasi oleh seseorang, yang tak lain dan tak bukan adalah Dr. Hank. Di sisi lain, kita diperlihatkan Darren bersama Hope sedang melanjutkan risetnya, yaitu mengecilkan seekor kambing di laboratorium. Namun sayangnya lagi-lagi riset itu harus berakhir dengan kegagalan. Dan dari sinilah kita paham bahwa membuat penemuan seperti Dr. Hank bisa membuat kepala migrain dan menjadi botak. Kembali ke Scott yang kini telah sampai di apartemen Louis. Di dalam kamar mandi, ia akhirnya mulai bertanya-tanya mengapa sebuah kostum seperti itu bisa berada di dalam brankas dengan sangat ketat. Terus gak ingin berbasa-basi lagi, akhirnya Scott pun mulai mencoba kostum tersebut. Nah, awalnya gak ada yang terjadi nih setelah Scott memakai kostum itu. Namun beberapa saat kemudian, Scott seketika menjadi kecil seukuran semut. Dan di sana Hank mulai berbicara tuh lewat helmnya cuy. Kalau dia sebenarnya ngebiarin Scott untuk mencoba kostumnya untuk pertama kali. Percobaan kostum itu pun berakhir dengan Scott yang terpental ke atas mobil. Dan di sana Hank menyuruh Scott untuk menyimpan kostumnya dan ia akan menghubunginya lagi nanti. Merasa kapok karena pertama kali berubah menjadi Ant-Man dan nyaris tewas, Scott akhirnya langsung berencana mengembalikan kostum tersebut ke rumahnya. Namun sayang, setelah berhasil mengembalikan kostum aneh itu, Scott tiba-tiba dikepung oleh puluhan polisi yang langsung membawanya ke dalam penjara. Di sana, Paxton yang kebetulan polisi pun datang menemui Scott sembari mengatakan kalau Maggie dan Casey sangat berharap kalau Scott itu sudah berubah menjadi orang yang baik sekarang ini. Kemudian di tengah perbincangan antara mereka berdua, datanglah salah satu polisi dan mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Scott. Lalu di sana barulah Scott dihadapkan langsung kepada Dr. Hank yang ternyata ia telah mempersiapkan semua ini sedari awal.
Jadi Dr. Hank ini emang udah sengaja cuy menjebak teman-temannya Scott untuk memberi informasi mengenai brankas berisi miliaran dolar agar Scott mau merampok tempat tersebut. Tapi nyatanya Dr. Hank melakukan ini semua dengan tujuan agar Scott mau menjadi orang yang menjalankan misinya, yaitu menggagalkan tujuan semena-menanya Darren. Hank pun lantas memberi Scott pilihan antara menghabiskan hidup di dalam penjara atau menunggu perintah selanjutnya. Di dalam penjara, Scott yang masih kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hank tiba-tiba didatangi oleh beberapa semut yang membawa kostum Ant-Man dan memberinya waktu 10 detik. Sementara itu, para polisi yang kebingungan karena Scott seketika menghilang langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan Scott. Padahal mah Scott di sana udah berubah menjadi seukuran semut ya kan? Dan kemudian ia pun mengikuti perintah dari Dr. Hank yang menyuruhnya menunggangi semut di sana. Wait, hang on tight. I think I'm getting the hang of this. Karena mungkin baru pertama kali diajak terbang tinggi menunggangi semut, di tengah perjalanan Scott pun mulai merasa mual dan pingsan dalam seketika. Setelah tak sadarkan diri selama semalaman, kini Scott terbangun dan mendapati dirinya sedang dipantau terus-menerus oleh Hope di kamarnya. Hingga Hope pun mengajak Scott untuk sarapan nasi kuning, sekalian menemui ayahnya yang kebetulan juga sedang ngeteh-ngeteh lucu. Di sana mereka berbincang-bincang mengenai kenapa Dr. Hank memilih Scott untuk menjalankan misi berat tersebut. Hank pun bercerita kenapa ia mempercayakan ini semua kepada Scott. Soalnya nih, dia pernah merampok Vista Corp, yang mana Vista Corp ini adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan keketatan keamanannya. Selain itu, Scott juga berhasil membobol brankas rumahnya yang padahal telah ia set up agar susah dibobol oleh manusia biasa. Kemudian, Scott kembali melontarkan pertanyaan tentang bagaimana Dr. Hank bisa mengendalikan semut. Dr. Hank pun menjelaskan kalau dirinya berhasil membuat alat yang sekarang ini terpasang di telinganya, yang mana alat ini bisa digunakan untuk mengendalikan gelombang elektromagnetik sehingga ia bisa berkomunikasi dengan semut. Lalu Dr. Hank membawa Scott ke laboratoriumnya dan di sana ia mulai bercerita bagaimana dirinya itu berhasil menciptakan Ant-Man. Jadi semua ini berawal dari partikel PIM yang sebagaimana udah kita jelasin ya guys, kalau partikel PIM itu bisa mengubah jarak antar atom sehingga kostum Ant-Man yang telah dipasangi partikel PIM ini bisa mengubah penggunanya menjadi menyusut ataupun membesar. Oh iya, buat kalian yang belum tahu apa itu atom, sekilas informasi nih. Jadi atom itu adalah zat atau elemen yang menyusun alam semesta, bahkan manusia. Dan ia berukuran sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, atom ini udah nggak bisa dibelah atau dibagi menjadi dua lagi cuy. Tapi tahu gak sih kalau ternyata ada yang lebih kecil lagi loh dari atom, dan itu adalah subatomik atau kalau di film ini disebutnya dengan dunia kuantum. Nah, di sana ruang dan waktu tuh udah nggak relevan atau nggak berfungsi lagi. Jadi gampangnya dunia kuantum tuh berada di dalam atom cuy. Dan dunia kuantum itu abstrak banget dah guys, nggak bisa diprediksi dan ya udah berjalan semaunya aja. Sampai-sampai Karyo yang bikin naskah aja ngejelasinnya puyeng nih. Jadi ya udah yuk lanjut aja ke ceritanya. Dan kenapa si Darren belum berhasil bikin organisme mengecil? Karena helm Ant-Man ini pengaruh banget sama proses kimiawi otak. Dan inilah yang bikin stabil kostumnya. Scene pun kini berpindah memperlihatkan Darren yang kembali melakukan percobaannya kepada kambing. Tapi pada saat ini ikut berserta kandangnya. Nampaknya di sana Darren akhirnya berhasil menciptakan formula persis seperti partikel PIM yang dibuat oleh Dr. Hank sejak dahulu kala. Kembali ke Dr. Hank bersama Scott. Di sana Hank mulai bercerita mengenai Carson, si mantan kepala pertahanan S.H.I.E.L.D. Ia adalah orang yang selalu mengincar teknologi miliknya karena ia memiliki tujuan ingin menggulingkan pemerintah. Selain itu, Hank juga menceritakan tentang anak didiknya yaitu Darren Cross, orang yang sedang berusaha dengan keras menciptakan tiruannya untuk kepentingan perang. Maka dari itu, Hank memilih Scott sebagai seorang yang berpengalaman untuk memimpin para semut menyusup dan menghentikan perbuatan bahaya Darren. Namun di sini Hope malah langsung menilai Scott kalau dirinya nggak bisa berbuat apa-apa. Ditambah ia juga belum bisa menguasai kostum Ant-Man sepenuhnya. Maka dari itu Hope lagi-lagi kembali menawarkan diri nih untuk menjadi Ant-Man dan menjalankan misi tersebut. Akan tetapi Hank langsung menolaknya. Sampai-sampai mereka pun berdebat dengan keras. Melihat kejadian tersebut, Scott akhirnya bersedia untuk menjalankan misi. Di hari pertama latihannya, Scott dilatih untuk melewati lubang kunci pintu. Namun sayangnya Scott belum bisa melakukannya cuy. Kemudian Scott dilatih ke tahap selanjutnya yaitu bela diri.
melawan Hope yang ternyata adalah mantan pemegang sabuk hitam. Sembari dilatih, Scott yang penasaran dengan kostum Ant-Man-nya juga dengan iseng mengotak-atik bagian regulator. Akan tetapi Hank yang melihat hal itu pun sontak langsung melarang dan mulai menjelaskan tentang fungsi regulator tersebut. Jadi fungsi dari regulator itu adalah mengatur si penggunanya menjadi kecil ataupun besar. Gampangnya alat itu digunain buat menyeting keinginan pengguna, jadi mau berubah kecil atau besar gitu. Tapi dibalik kerennya regulator si paling bisa mengatur ukuran, ternyata regulator juga bisa menjadi alat yang sangat berbahaya bagi penggunanya cuy. Karena alat ini tuh bisa membuat penggunanya berukuran menjadi subatomik atau masuk ke dalam dunia kuantum. Dimana kita tahu ya kan kalau dunia kuantum itu sangat berbahaya, sebab dengan abstraknya dunia kuantum ini dapat mengakibatkan manusia tersesat dan tak bisa kembali ke dunia ini. Selanjutnya Scott dilatih tuh untuk berkomunikasi dengan semut, karena ya hanya mereka lah yang nantinya akan menjadi pasukan Scott dalam misi penyusupan. Hank di sana juga membuatkan sebuah senjata berupa piringan merah dan biru, yang dijelaskan bahwa piringan warna merah untuk menciutkan, sedangkan piringan biru untuk membesarkan. Selang waktu berlalu, melihat Scott yang gak kunjung bisa mengendalikan semut, Hope akhirnya memamerkan keahliannya. Namun hal tersebut justru membuat Hank marah, sehingga Hope pun pergi memasuki mobil dan kemudian disusul dengan Scott. Scott di sana mulai menenangkan dan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Hank selama ini yaitu hanya untuk melindungi anak kesayangannya aja. Soalnya nggak mungkin banget Hank mengorbankan anaknya untuk misi ini. Melalui percakapan tersebut, akhirnya Hope pun tersadar. Kemudian ia pun langsung mengajarkan Scott cara untuk berkomunikasi dengan semut. Setelah hal itu, Hope bersama Scott kembali menemui Hank, dan di sana ia pun mulai bercerita tentang kematian istrinya pada tahun 1987. Jadi pada saat itu Hank dan istrinya yang bernama Janet melakukan sebuah misi, yaitu mematikan rudal Uni Soviet yang sedang mengarah ke Amerika Serikat. Akan tetapi gara-gara roket itu terbuat dari titanium, satu-satunya cara untuk menghentikan rudal tersebut adalah masuk ke dalamnya, lalu merusak perangkat di dalam rudal. Berhubung radiator Hank rusak, Janet pun mengorbankan dirinya dengan menekan tombol subatomik dan masuk ke dalam rudal. Namun sayangnya karena hal tersebut juga, Janet akhirnya menghilang dan kemudian ia tak pernah kembali ke dunia ini. Nah barulah sekarang Hope tahu alasan Hank kenapa dia nggak mengizinkan anaknya untuk menggantikan Scott dan mengemban misi berbahaya tersebut. Hari demi hari Scott terus berlatih hingga akhirnya ia mampu menguasai kostum Ant-Man dan semakin dekat dengan para semut, terutama semut bersayap yang ia beri nama dengan Anthony. Anjas. Setelah dirasa siap, Scott akhirnya diberi misi pertamanya, yaitu mengambil perangkat bernama Prototin di salah satu gudang Howard Stark yang terletak di sebelah utara New York. Namun sesampainya di lokasi yang dimaksud oleh Hank, ternyata markas tersebut udah jadi markasnya Avenger guys. Dengan segera Hank ini menyuruh Scott untuk mundur daripada mati di tangan Falcon yang mulai menyadari kehadiran Scott di sana. Sorry about this. Setelah bersusah payah melawan kuatnya Falcon yang emang pada dasarnya ia adalah anggota di Avengers ya kan, akhirnya Scott berhasil melucuti peralatan Falcon. Selain itu ia juga berhasil kabur dari markas di Avengers sekaligus membawa perangkat Prototin di tangannya. Setelah itu Hank pun dikejutkan dengan kemunculan Darren yang mengundang dirinya agar datang ke acara keberhasilannya menciptakan partikel PIM. Mengetahui Darren berhasil menciptakan partikel dan mengetatkan keamanan di PIMTech, Hank pun mulai panik dengan keadaan tersebut. Untungnya Scott dengan pengalaman menyusupnya yang bukan kaleng-kaleng, akhirnya ia mendapatkan rencana bagus, yaitu menyusup ke dalam perusahaan tersebut melalui saluran air. Setuju akan rencana Scott karena emang hanya saluran air lah satu-satunya tempat yang gak bisa dijaga oleh bawahan Darren. Akhirnya mereka pun mulai bersiap, ditambah dengan kehadiran Louis Scott bersama Dave yang akan turut melancarkan misi tersebut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tiba di mana acara Darren memperkenalkan penemuan canggihnya. Di sana Louis mendapat tugas untuk menyamar menjadi petugas keamanan, lalu mengontrol saluran air yang akan dilewati Scott.
Setelah berhasil mengontrol saluran air, kini gantian Scott yang mulai melakukan tugasnya. Alright, let's fly, Anthony. Dengan bantuan dari Louis dan Scott, Hope akhirnya berhasil memasuki sistem komputer PIM, lalu mulai melakukan riset menggunakan perangkat prototin. Sementara itu, Hank barulah mulai memasuki PIM-Tech sebagai tamu undangan Darren. Dan di sana kedatangan Hank pun langsung disambut hangat oleh Hope bersama Darren. Di sisi lain, Scott kini telah sampai di ruang perangkat server berkat bantuan Anthony dan semut-semut lainnya. Let's fry these servers. Scott akhirnya berhasil merusak seluruh perangkat server milik Darren serta memasang bom tempel untuk meledakkan seluruh perusahaan PIM-Tech. Sedangkan di luar gedung, Paxton yang kebetulan ada di sana karena sedang mencari Hank, seketika ia pun dikejutkan dengan suara klakson dari mobil yang dinaiki Dave bersama Kurt. Teringat Scott pernah menaiki mobil itu, Paxton pun langsung bergegas menggeledah isi mobil tersebut. Di saat yang bersamaan, Scott juga sampai di ruangan tempat Yellow Jacket disimpan. Namun untuk memasukinya, Kurt harus mematikan sinar laser yang menghalangi. Ready to jump. Beruntung meskipun Kurt bersama Dave sedang diperiksa oleh Paxton, Kurt berhasil mematikan laser tersebut tepat waktu, sehingga Scott bisa memasuki ruangan Yellow Jacket tersimpan. Namun bukannya mendapatkan kostum, Scott malah kena perangkap yang dari awal memang sudah Darren siapkan. Sontak, Hank bersama Hope yang melihat kejadian itu pun mulai keringat dingin karena nyatanya rencana mereka udah diketahui oleh Darren sejak awal. I have to be the one to do it. Untungnya, Scott yang berada di dalam toples langsung mengeluarkan piringan biru sehingga membuat dirinya berhasil keluar dan mulai menyelamatkan Hope bersama Hank di sana. Darren nampaknya berhasil menembakkan pelurunya ke tubuh Hank. Setelah itu, ia pun langsung pergi, sementara Kirsten mengambil partikel PIM dan kemudian turut meninggalkan ruangan tersebut. Melihat hal itu pun, Scott langsung mengejar Darren, namun ia harus melawan para petugas yang diperintahkan oleh Darren. Sementara itu, Hank memberikan gantungan kunci tank miliknya, lalu menyuruh Hope untuk memperbesar tank tersebut. Shots fired! Anjir, ternyata gantungan kuncinya tank beneran cuy. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar perusahaan, sedangkan Scott, Anthony dan semut-semut lainnya masih mengejar Darren di atas gedung. Di dalam helikopter, Scott mulai menyerang Darren beserta pengawalnya, sementara gedung teknologi PIM kini meledak dan hancur berantakan. Nah, Darren yang melihat perusahaannya itu hancur, ia pun langsung mengenakan kostum Yellow Jacketnya, kemudian bertarung melawan Scott di sana. Pertarungan mereka berakhir dengan terjatuh di salah satu kolam milik warga, lalu kembali melanjutkan pertarungannya dengan sengit. Nah, Darren sebenarnya berhasil terjebak nih di lampu neon. Akan tetapi belum sempat dieksekusi, Paxton seketika datang dan langsung menahan Scott menggunakan pistol kejutnya di sana. Dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, Paxton mendapat kabar bahwa ada kericuhan yang terjadi di kamar anaknya. Scott pun seketika langsung tahu nih bahwa itu adalah perbuatan dari Darren. Namun Paxton yang gak tahu apa-apa mengenai manusia Ant-Man justru mengabaikan semua perkataan Scott. Rasa ada yang gak beres sedang menimpa putri kesayangannya, Scott yang masih di borgol langsung memakai helm. Ngelihat Darren udah berada di kamar anaknya, Scott pun bilang kalau lu mau nyari lawan yang seukuran sama lu dong boy. Dan mereka pun langsung bertarung dalam ukuran kecil. Ini epic tapi kocak juga sih pertarungannya. Soalnya Thomas ikutan juga bre. Karena kewalahan melawan Darren yang dibekali dengan peralatan canggih yang pastinya sulit banget dilawan dengan tangan kosong, Scott pun kepikiran buat ngancurin kostumnya Yellow Jacket berdasarkan pengalamannya melawan Falcon. Akan tetapi karena kostum itu dibuat dengan titanium, satu-satunya cara untuk masuk ke dalamnya adalah menekan tombol regulator dan berubah menjadi subatomik.
Sayangnya setelah berhasil menghancurkan sistem Yellow Jacket, Scott terus-menerus mengecil hingga memasuki dunia kuantum. Pada saat di dunia kuantum yang antah berantah itu, beruntungnya Scott kepikiran nih buat masukin kepingan biru ke regulator, yang sehingga di sana kemunculan Scott disambut dengan hangat oleh Casey dan Paxton yang mulai sadar bahwa Scott itu sebenarnya adalah ayah yang baik. Setelah kejadian dahsyat tersebut, Hank pun terheran-heran bagaimana Scott bisa keluar dari dunia kuantum. Dan kalau aja Scott bisa keluar ditambah masih hidup normal, berarti masih ada juga kemungkinan kalau Janet masih hidup di dunia kuantum. Selang waktu berlalu, Scott kembali menemui Casey, Maggie, dan Paxton untuk makan malam bersama atas perbuatannya yang sangat mengagumkan. Kemudian di hari berikutnya Scott mendapat kabar dari Louis bahwa dirinya sedang dicari-cari oleh Falcon, yang udah pasti untuk direkrut menjadi Avengers dong ya. Di credit scene kita diperlihatkan dengan adegan Hank yang menunjukkan kostum buatan dirinya bersama Janet kepada Hope. Kemudian kita juga diperlihatkan Kapten Amerika yang berhasil menemukan James Bucky Barnes atau Winter Soldier. Namun yang cukup membingungkannya, Kapten Amerika ini terlihat sedang menghadapi masalah yang cukup sulit guys. Dan kemudian film pun selesai. Wah, film ini gokil banget sih. Gak nyesel dah buat nonton ulang filmnya. Soalnya emang seseru itu. Menurut kalian gimana nih tentang film Ant-Man 2015? Kalau menurut Movie Artist sih, film ini bener-bener mantep ya. Selain alurnya yang cukup berbobot dan berilmu, kita juga diperlihatkan pertarungan-pertarungan epik yang cukup menghibur buat ditonton. Terus juga kekocakan Louis kagak ada obeng dah. Dari film ini juga kami membayangkan dan berpikiran liar kalau di dunia kita ini aja ada dunia kuantum yang kecil banget dan ada kehidupan juga. Apa jangan-jangan alam semesta kita ini adalah dunia kuantumnya alam yang lebih besar lagi? Waduh, sulit. Gak nyampe imajinasi bre. Merinding. Hal positif yang bisa kita ambil dari film ini sih, janganlah kita menilai orang lain hanya dari masa lalunya aja. Contohnya kayak Scott nih, meskipun dia mantan narapidana, tapi di sini kita diperlihatkan kalau mantan narapidana atau orang yang pernah berbuat buruk itu nggak selamanya melakukan hal keburukan lagi. Ya meskipun kemungkinan berbuat buruk itu pasti ada, namun seenggaknya tetap husnuzon dulu tentang mereka ya guys. Kalau bisa sih ajak mereka ke jalan yang lebih baik. Dan untuk skor Movie Rastis ngasih 9 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Kalau kamu sendiri mau ngasih berapa jengkol nih? Komen-komen ya. Sekalian tuh sama jawaban yang di opening. Yang pertanyaan kalian mau ngapain kalau bisa gede kecil dengan sendirinya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya juga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.